Bener kata orang, kalau keladi itu memang tanaman yang suka banget air dan jangan sampai kekeringan. Kalau misalkan kekeringan, berakibatnya fatal. Saksikan, jangan di skip, oke? Video kali ini adalah menampilkan gimana sih keladi memang bener nggak sih harus banyak air, makanya ditonton aja. Nah ini juga ada tatakan atau juga mungkin disebut nampan, boleh apa aja ya. Dan ini adalah air biasa aja, air yang diambil dari bak, dan ini juga nggak ada campuran apa-apa, hanya sebagai tutorial aja kalau memang dibuktikan keladi itu memang harus banyak air. Dan bagi siapa aja yang beli keladi dari online, yaitu harus ini dulu disimpan di air yang seperti ini ya, mungkin sekitar 1 minggu cukup juga. Nah ini keladi kalau misalkan baru datang langsung simpan di air yang seperti ini, taruh dan jangan disimpan di tempat yang banyak asupan matahari, nanti daunnya bisa layu. Kalau boleh sih di ruangan juga boleh, atau di bawah naungan pohon. Nah simpan aja selama 1 minggu, jangan terlalu banyak juga airnya, cukup ya seperti ini aja, cukup yang setengah seperti ini, jangan sampai kebanyakan, nanti takutnya nanti busuk di bagian umbi. Nah cukup seperti ini, dan perhatikan dari hari ke hari nanti gimana pertumbuhannya atau perkembangannya. Kalau misalkan ke arah busuk, tinggal diambil aja dan ditiriskan, tetap di bawah pohon, jangan sampai terkena matahari yang full, nanti bisa daunnya makin layu dan juga kemungkinan bisa mati juga. Nah jadi solusinya kalau misalkan beli keladi online, jangan panik kalau misalkan layu, tinggal simpan aja. Nah untuk nutrisi yang sederhana aja sih, kalau aku pakai garam, ditaruh mau di media tanam bisa, atau juga kalau pakai tatakan seperti ini, taruh aja di tatakan seperti ini, nanti juga bisa larut dan menyebar. Cukup ringan, jangan sampai menggunakan nutrisi yang mahal-mahal, yang terjangkau aja seperti ini. Kenapa selalu disarankan yang seperti ini? Ya tujuannya ya supaya yang baru-baru yang mengenali keladi yang nggak merasa ribet, jadi dipermudah, dan juga yang jangkauan deket aja. Nah hampir semua juga pasti udah punya, dan juga ya minimal persiapan yang sederhana, yaitu dengan garam aja. Nah seperti ini juga kalau misalkan baru datang dari beli keladi dari online, cukup panduan yang seperti tadi, itu udah hampir 80% bisa tertolong. Jadi yang baru-baru mencintai keladi ya seperti itu aja sih, ikuti. Nah tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Alah Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Alah Kampung Channel sobat semuanya. Nah ini udah selesai, diperkirakan udah selesai ya. Nah tinggal simpen aja, nanti diadaptasi di tempat yang banyak sinar matahari. Kenapa? Ya supaya daunnya nanti bisa kokoh berdiri, dan juga warnanya nanti bisa cantik. Jadi kalau misalkan keladi tanpa asupan sinar matahari, nanti daunnya akan jelek warnanya, tidak akan keluar warnanya, dan juga batangnya akan menjadi menjulur panjang, dan juga akan menjadi apa ya, mungkin gampang layu ya, gampang lembek, mungkin seperti itu ya. Dan ini kalau misalkan diadaptasi sejak awal, nanti akan berakhir dengan bagus. Nah ini juga udah ada bunganya, berarti umbinya itu besar. Nah bisa enggak sih untuk jangka panjang pakai tatakan?
justru bagus banget. Kenapa? Kalau misalkan keladi banyak dan nggak ada waktu untuk nyiram, bagus banget kalau misalkan ada tatakan yang seperti ini. Jadi menghemat waktu, jadi nggak kecapean. Nah, seperti itu. Jadi mau jangka panjang ataupun jangka pendek, boleh-boleh aja mau tatakan, tapi selama itu sama harus dikontrol juga, jangan sampai karena udah ada tatakan dilupain aja tanpa diperiksa juga, nanti takutnya akarnya atau juga umbinya busuk. Kalau tidak cocok dengan nutrisinya, itu akan lebih bahaya kalau pakai tatakan karena sirkulasinya di situ-situ aja sih. Nah, untuk itu kalau misalkan pakai tatakan, tetap harus ada pemeriksaan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Perhatikan juga nanti kalau misalkan yang udah mulai subur kelihatan akarnya, nanti ada yang keluar-keluar, nah itu tandanya akar bagus dan enggak mengalami kebusukan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dipindahin ke pot yang lebih besar, boleh juga, tinggal dipersiapkan aja potnya, pakai media tanam. Pakai media tanam apa? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, cukup dengan sekam busuk aja kalau misalkan untuk pemula, dan disiram juga atau pakai tatakan. Nah, seperti ini baru juga ini bangun dari dormen dan ini nggak pakai tatakan, namun setiap hari ini diperiksa dari segi kelembaban. Jadi tanpa tatakan juga bisa sebetulnya. Hampir di setiap videoku ini selalu ikut aja sih seperti ini, karena tidak semua yang nonton itu subscribe. Jadi ya itu ada juga yang mungkin yang pemula atau yang baru menemukan Ala Kampung Channel, jadi nggak ada salahnya juga sekilas ditampilkan ya keladi yang udah bagusnya. Nanti kalau misalkan yang mungkin yang udah sering nonton ngerasa bosan, mohon maaf karena memang ya banyak juga sih yang nonton yang baru menemukan Ala Kampung Channel, jadi harus tahu juga bahwa keladi itu berproses. Jadi yang tadinya rontok atau juga seperti nggak mau hidup, ternyata itu bukan nggak mau hidup, tapi kalau keladi kan sifatnya itu ada yang namanya dormen atau dorman, jadi istirahat. Nah, setelah istirahat ini bisa bagus lagi seperti ini. Ini dulu juga yang mungkin setia nonton Ala Kampung Channel ini pernah rontok juga dan daunnya jelek. Nah, mungkin hampir ada 2 daunnya atau 3. Dan di setiap video juga ya itu tutorialnya atau juga informasinya enggak yang menurutku enggak yang ribet-ribet amat, walaupun ada komentar katanya kok keladi yang dirawat kayaknya ribet amat sih, beda dengan yang di alam. Ya tentunya karena kita kan ngambil istilahnya dari alam atau juga hybrid yang dirawat kita, dan kita nggak tahu alam itu seperti apa sih merawat keladi, makanya kita harus pandai-pandai aja merawatnya. Dan ini ada tips berikut ini, oke? Seperti biasa di akhir video atau juga di penghujung ada sisipan, ada juga tambahan seperti ini. Ada bunga yang seperti ini, udah ada sih di video sebelumnya juga. Ini adalah bunga asoka. Kenapa ditampilkan seperti ini? Ini untuk yang hobi merawat lebah madu atau juga apiari. Ini lebah madu suka banget si tanaman ini, tanaman asoka ini. Dan juga kalau misalkan disimpan di apiari, ini akan menambah estetik banget. Dan burung sogon suka banget terhadap bunga ini. Terutama ini difokuskan buat yang hobi lebah madu. Ini kupu-kupu pun juga dia suka banget. Kalau misalkan sekitar jam 10 pagi, ini lebah madunya berkeliaran banget di bunga yang seperti ini. Dan untungnya kalau misalkan mau merawat bunga ini, hampir setiap hari ini bunganya ada dan hampir bertahan banget ini bunganya, jadi nggak usah capek-capek terus menanam lagi. Dan ini harus ditempatkan di tempat yang banyak sinar matahari, karena daun dan bunganya itu akan terlihat lebih segar dan lebih bertumbuh aja kalau di tempat yang banyak sinar matahari. Tapi mungkin untuk asoka yang jenis ini yang harus banyak sinar matahari. Asoka yang lain ada juga yang suka di bawah tanaman atau juga di bawah naungan yang agak dingin. Jadi jenis ini jenis yang cantik banget, bunganya juga tahan banget dan juga besar juga. Dan mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?